Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 19 hari ini dengan saya pribadi Santosa. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 16 yang berbunyi, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka talit kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kejujuran Yohanes Pembaptis mengenai jati dirinya dan siapa Yesus di hadapan banyak orang menyatakan kerendahan hatinya sebagai hamba Tuhan, sehingga ia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Pengakuan tentang Kristus yang lebih berkuasa darinya dan ketidaklayakan untuk membuka kasutnya membuat Tuhan mempersiapkan jalan untuk Kristus. Siapakah Kristus menurut Yohanes Pembaptis? Kristus Maha Kuasa dan Maha Mulia. Kristus turun ke dunia untuk membaptis orang percaya dengan Roh Kudus dan dengan api. Apa perbedaan dengan baptisan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis membaptis orang percaya tanda pertobatan hanya dengan air. Air menjadi simbol pembersihan tetapi dari luar. Sedangkan Kristus akan membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Apa artinya? Kristus akan membaptis orang percaya dengan Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang membaptis orang percaya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus membersihkan jiwa kita dengan Roh Kudus, sehingga status kita menjadi orang suci atau kudus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus itu dimeteraikan dalam hati kita sebagai jaminan memperoleh keselamatan seluruhnya. Dari Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Menurut Bapak Stephen Tong, ketika kita dibaptis Roh Kudus bukan berarti suatu pengalaman yang menakutkan atau supranatural atau yang tidak umum. Akibatnya, hidup orang tersebut akan hidup sesuai dengan firman Tuhan, membenci dosa dan intim dengan Tuhan. Kedua, Kristus juga membaptis dengan api. Beberapa penafsir menyatakan api sebagai lambang penderitaan atau ujian. Orang percaya yang sudah dibaptis akan mengalami ujian dan tak luput dari penderitaan akibat menyangkal diri dan pikul salib, seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Pertanyaannya, ketika dibaptis, apakah hidup Anda sekarang cenderung sesuai dengan firman-Nya atau tidak? Maju terus, minta pertolongan Kristus supaya hidupmu berpadanan dengan firman-Nya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami diingatkan kembali, jikalau kami sudah dibaptis dan menerima Kristus, maka hidup kami harus berpadanan dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, dan mampukan kami supaya selaras dengan Roh Kudus yang ada dalam hati kami, supaya kami dibersihkan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.